Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Rana Imran Syaukat dan kita kembali lagi dengan Baca Koran bersama Rana. Aku adalah seorang mahasiswa ilmu administrasi via UI, Universitas Indonesia. Kita langsung masuk ke dalam berita hari ini, yaitu tentang UU BUMN. Jadi ini cukup menarik karena segala sesuatu yang mengitari kabar-kabar tentang BUMN belakangan ini cukup mencurigakan, seperti privatisasi BUMN. Nah, kita bisa lihat di sini ada bagian yang menceritakan tentang bagaimana pegawai BUMN, pejabat BUMN tidak lagi jadi orang pemerintah gitu intinya. Mereka bukan lagi orang pemerintah, sehingga tidak bisa dituntut seperti layaknya orang pemerintah ya. Kamu gini lah, saya kan bukan pemerintah ya. Ya nggak apa-apa dong. Untung rugi ya urusan saya dong, urusan perusahaan. Tapi faktanya BUMN itu kan banyak, besar sekali dananya yang berasal dari uang rakyat, dari pemerintah, yaitu uang rakyat. Jadi ini bisa diperdebatkan apakah privatisasi atau penyerahan wewenang ke pihak swasta ini cocok dilakukan pada BUMN. Karena BUMN di Indonesia adalah salah satu alat untuk menjalankan pemerintahan yang cukup banyak digunakan, seperti kalau tidak salah PDAM, Pertamina, itu kan alat-alat pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar. Lalu ada Garuda, menyediakan pesawat, menyediakan perjalanan dengan pesawat. Dan itu pun Garuda habis dikorupsi. Ini mau dipermudah lagi. Mungkin dalilnya adalah karena ya privatisasi ya kan, katanya pemerintah itu terlalu kolut atau terlalu kaku, biar perusahaan bisa lebih lancar itu diprivatisasi. Tapi itu bisa diperdebatkan ya kan, orang Garuda aja gitu ya kan. Lalu ini ada beberapa orang yang membawa RUU BUMN ini, revisi dari UU BUMN maksudnya. Jadi RUU itu adalah rancangan undang-undang, berarti baru rancangan. Ini sudah ada dan mau direvisi. Jadi ada suami istri, Rega Felix dan, maaf saya sedang mencari, Rega Felix dan Meta Maranita. Lalu juga ada pihak lainnya, itu 3 mahasiswa dari, saya cek itu dari UIN Syarif Hidayatullah, sangat bagus mereka ini, Jundi, Fahrur, dan Zakwan. Lalu juga ada Heri Hasan dan Solihin, pengusaha. Kenapa pengusaha menggugat? Saya tidak tahu. Mungkin karena kalau BUMN jadi privat sama aja dong, jadi menyaingi perusahaan. Mungkin seperti itu, saya nggak salah. Tapi yang saya ketahui adalah dalam kuliah yang saya alami, memang kalian tahu para penonton bahwa ketiga pihak ini sedang menggugat revisi undang-undang ini ke mahkamah mahkamah konstitusi. Ya emang kalian tahu kalau tidak karena berita ini, enggak kan? Jadi gerakan itu untuk merubah sesuatu itu perlu dukungan, atau istilahnya adalah advokasi. Kalian tahu advokat atau pengacara? Dia kan ngomong-ngomong kan. Kalau kasus kalian itu nggak diomong-omongin ya, diperbesar sehingga didengarkan oleh hakim beliau itu, kasus kalian nggak akan
simpati kan, hakim tidak akan simpati dengan kasus kalian, ya enggak. Baru setelah diceritakan oleh pengacara, wow, jadi kondisi kita itu kondisi klien saya seperti ini. Oh, baru mengerti Pak Hakim. Begitu juga dengan hubungan kita dengan dokter. Mungkin kalian tahu sebuah cerita dari tetangga atau keluarga kalian. Ketika kalian ke dokter, ketika ada seseorang ke dokter, dia tahu nih dia ada sakit sesuatu, tapi dokter mengatakan enggak, itu enggak sakit, ini saya kasih vitamin atau apa gitu, anti nyeri, padahal dia tahu dia lagi sakit. Kenapa dokter mengatakan kalau dia ini enggak sakit? Yang dia lakukan adalah dia mengadvokasikan. Setelah itu dia mengumpulkan bukti-bukti, dia mencatat nih, oh jam 6 pagi saya sakit bokong, jam 7 pagi perut saya yang sakit, jam 8 pagi bagian bawah perut saya berdenyut-denyut. Dan ini dicocokkan dengan bukti yang dia cari dari internet, oh ternyata sakit seperti ini. Dia advokasikan kepada dokternya, ini dok, saya ini sakit, saya mau diperiksa secara betul, jangan bapak sepelekan. Ternyata diperiksa, oh ternyata apa gitu penyakit ada. Pemerintah juga perlu diadvokasikan. Caranya adalah menghimpun suara yang besar. Kalian pasti tahu demo 2019 yang tidak berhasil mengubah UU KPK atau apa maaf namanya. Tapi kalian juga melihat demo Indonesia Gelap yang berhasil menghentikan apa itu satu tentang DPR. Bedanya adalah lebih masif kan, yang 2000 yang belakangan itu, yang Indonesia Gelap itu lebih terstruktur, sosial media sangat digunakan, setiap orang punya logo Garuda, peringatan darurat, foto profil. Itu membuat suara yang sangat besar. Saya ceritakan ini karena ketika semua orang bergerak sendiri-sendiri, itu kekuatan daya dorongnya itu tidak sebesar ketika dia berjuang bersama-sama, ya kan? Kayak cerita sapu lidi itu ya, kalau satu sapu lidi itu dipatahkan mudah, tapi 10 sapu lidi masih mudah. 100 sapu lidi, wow, itu tantangan. Ketika tiga pihak ini yang sebenarnya tuntutannya beda-beda, saya tidak tahu ya, tapi bukankah alangkah indahnya ketika tiga mereka ini berkumpul menjadi satu? Ya, bayangkan sebuah kelompok terdiri dari mahasiswa, sipil dan pengusaha. Hebat juga. Kalau sendiri-sendiri, saya rasa lebih mudah ya kan? Apalagi kalau ketiga pihak ini selain bekerja sama untuk ke hakim, ke pengadilan, Mahkamah Konstitusi, tapi juga bekerja sama dalam mendirikan sebuah usaha media sosial, ya kan? Upload sini, upload sana. Ini isu ini sangat penting karena ini sampaikan ke masyarakat. Kalau perlu kasih judul yang sensasional karena masyarakat yang sekarang ini sukanya dengan yang sensasional. Itu akan membuat daya pukulnya jauh lebih berat, sehingga apapun yang dituntut itu kemungkinan lebih besar akan dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.